Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Rezek dari Razaker. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah akad yang mungkin kita bahas akad-akad ini yang terakhir ya. Jadi kemarin kita sempat bahas bagaimana sistem menabung, bagaimana sistem deposito, lalu bagaimana sistem KPR, KPM di bank syariah. Nah sekarang ada satu lagi nih yang belum kita bahas, yaitu sistem kalau kita bahasnya peminjaman ya kalau di bank konvensional. Tapi kalau di bank syariah disebutnya pembiayaan. Baik sistemnya adalah pinjaman langsung atau pembiayaan langsung, ataupun sistemnya dengan melakukan gadai atau menggadaikan sebuah barangnya dulu gitu teman-teman. Nah ini tuh ada beberapa skema yang bisa dilakukan untuk jasa ini atau fee based service atau pembiayaan atau peminjaman ini. Yang pertama itu kita mengenal sistem namanya al-wakalah. Al-wakalah itu mempertemukan antara nasabah dan investor pada sebuah badan atau perusahaan. Ini sifatnya bisa UMKM, bisa sebagai pekerja dan atasan dan lain-lain lah, intinya seperti itu, dengan membuat kontrak dan fee kepada bank atau sebagai wakilnya. Jadi nasabah bersifat sebagai mewakil, bank bersifat sebagai wakil, lalu investor bersifat sebagai mewakil juga. Jadi ini adalah sistem kerjasama tiga pihak yang kemudian si nasabah dan investor ini akan bekerja sama, yang dua-duanya dijamin oleh si bank ini, kayak gitu. Itu untuk kerjasama al-wakalah. Lalu ada skema yang namanya al-kafalah. Kalau al-kafalah ini beda. Ini al-kafalah itu jadi si bank itu atau lembaga keuangan itu bersifat sebagai penanggung, dan tertanggungnya adalah jasa atau sebuah objek yang ditanggungnya adalah nasabahnya. Jadi ini sistemnya agak-agak sedikit mirip dengan ini ya, apa namanya, depository, agak sedikit mirip ke sana. Jadi kita ngebayar bank tersebut atas tertanggung, atau kita juga bisa biasa kita sebut dengan pegadaian. Jadi ada jaminan dan ada kewajiban bayar kayak gitu. Lalu ada juga akad yang digunakan al-hawalah atau transfer service. Ini biasanya untuk memindahkan kata di KPR atau KPM kan berarti ada hutang. Hutang tersebut dipindahkan ke pihak ketiga. Ini menggunakan sistem al-hawalah. Jadi biasanya muhil atau penyuplai itu akan menyuplai barang kepada muhal atau pembelinya. Lalu muhil atau penyuplai akan mengirim invoice ke muhal alaih atau bank syariahnya. Bank syariahnya akan membayar ke penyuplainya. Lalu bank syariah akan menagih ke muhalnya, dan muhalnya akan bayar ke banknya. Jadi emang ini istilahnya ada pergeseran penanggung-jawaban yang di underlying atau diatur oleh si bank syariah gitu. Yang terakhir ada ar-rahan atau biasa kita sebut dengan mortgage. Nah kalau ar-rahan ya, atau mortgage ini itu skemanya yang pertama, si nasabah atau bisa disebut rahin itu akan memiliki sebuah jaminan atau disebut dengan marhun. Lalu jaminan ini akan dititipkan atau gadai pembiayaan kepada bank. Jadi emang ini sistemnya lebih gadai ya. Ini sistem gadai atau mortgage itu digunakan menggunakan skema ar-rahan ini. Lalu nanti titipan si jaminan ini kepada bank, lalu si bank akan mengeluarkan uang sejumlah sesuai dengan penilaian bank tersebut terhadap jaminan tersebut. Biasanya limitnya itu 50% dari harga jaminannya gitu. Misalnya katakanlah yang dijaminkan adalah sebuah motor gitu seharga 10 juta, berarti ntar dapatnya itu sekitar 5 juta. Nah nanti si BN ini akan ada permohonan pembiayaan kepada nasabah gitu. Nanti mereka berdua akan melakukan akad ar-rahan ini, lalu bank itu akan memberikan utang kepada nasabah, atau istilahnya jadi bank jadi punya piutang, nasabah akan punya hutang. Tapi tetap di sana ada markup-nya. Jadi markup ini tuh sifatnya bukan riba ya, karena memang sudah ada di akad pembiayaan sebagai biaya penitipan barangnya sekaligus biaya penggadaian si barangnya. Jadi bayar pokoknya dan juga bayar fee-nya kayak gitu untuk arahan.
Lalu yang terakhir itu ada skema al-qard. Jadi kalau al-qard ini pemberian harta yang dapat diminta atau ditagih kembali. Nah, perjanjiannya ini itu mirip sama skema mudharabah atau skema bagi hasil. Jadi si nasabah itu akan memberikan tenaga kerjanya, lalu bank akan memberikan modal 100%-nya. Jadi 100% modal dari bank, lalu si nasabah akan memberikan tenaganya aja untuk sebuah proyek ataupun sebuah usaha gitu. Jadi memang penggarap sama pemberi modal ini mirip-mirip muzarafah musyarakah juga. Nah, lalu nanti pada saat ada keuntungannya, 100% keuntungan tersebut akan jadi milik nasabah, sedangkan bank akan meminta kembali modal pokoknya saja. Jadi itu letak bedanya. Jadi kan kalau kemarin itu kita sempat bahas ya, kalau di mudharabah itu kan ada pembagian keuntungan dulu. Jadi ada nisbah patungannya berapa persen, lalu modalnya balik ke bank. Sedangkan kalau di al-qard ini itu si bank hanya meminta pokoknya saja gitu. Jadi ini berbeda dengan si al-mudharabah sama al-musyarakah gitu. Nah, makanya ini sistem yang digunakan untuk pembiayaan jasa atau biasa kita sebut dengan pinjaman ataupun gadai. Kayak gitu teman-teman. Dan mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Rezak. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.